Dulu waktu kecil, mungkin beberapa dari kita sering mendengar pernyataan seperti ini. Ayah membeli rumah dengan kerja keras. Kalau ayah bisa, kamu juga pasti bisa. Tapi anehnya, belakangan ini justru orang tua kita berkatanya seperti ini. Kalau kamu mau beli rumah, DP-nya ayah yang tambahin ya. Atau tidak sedikit dari orang tua kita yang berkata seperti ini. Daripada uang ayah kepake kemana-mana, lebih baik ayah membelikan rumah buat kamu nih. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa generasi yang dulu percaya bahwa untuk membeli rumah harus bekerja keras, harus mandiri, tapi sekarang menjadi generasi yang terbuka untuk membelikan rumah buat anaknya? Apakah generasi muda saat ini memang sulit untuk membeli rumah? Ataukah sekarang orang tua kita jauh lebih kaya? Ataukah justru terjadi perubahan ekonomi yang besar yang justru menjadi latar belakang dari fenomena ini? Berdasarkan data dan analisis yang ada, kami bisa menyimpulkan bahwa ini bukan hanya sekedar terkait rumah atau properti. Ini adalah cerita terkait perubahan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan cara suatu keluarga dalam membangun masa depan keluarganya. Contohnya nih, generasi baby boomers membeli rumah tahun 90-an di Cibubur. Mungkin saat itu harganya sekitar 75 juta sampai 150 juta. Tapi aset tersebut jika dilihat di hari ini harganya mungkin di 3 miliar, 5 miliar. Itu terjadi kenaikan yang luar biasa, bisa sampai 25 sampai 30 kali. Dan kita sebut itu sebagai istilahnya property booming. Property booming memang terjadi hanya untuk baby boomer saja nih. Mereka adalah generasi spesial yang luar biasa mendapatkan kenaikan harga properti. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Di berbagai negara juga terjadi efek ini. Bahkan muncul istilah baru yang bernama Bank of Mom and Dad, di mana para orang tua itu menjadi pendanaan utama bagi generasi selanjutnya untuk membeli rumah pertamanya. Ada sebuah riset yang dibuat oleh Northwestern Mutual tahun 2026, sekitar 4.000 orang tua di Amerika Serikat disurvei, mereka sebagiannya bersedia membelikan atau membantu anaknya untuk membeli rumah, sedangkan seperlimanya bahkan sudah melakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang tua membelikan rumah untuk anaknya, ini bukan merupakan fenomena lokal, tapi merupakan fenomena global. Kalau kita lihat di mana rumah, apartemen juga harganya jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan pendapatan. Dan menariknya ternyata bukan terkait uang saja yang menjadikan alasan orang tua itu membelikan rumah untuk anaknya. Ada alasan yang jauh lebih emosional. Kalau kita melihat istilah demografi, kita merujuk pada istilah intergenerational proximity. Istilah ini menggambarkan kecenderungan beberapa generasi untuk hidup berdampingan. Mungkin orang tua kita tidak akan bertanya, berapa sih return of investment dari rumah yang kamu beli? Tapi beberapa langsung bertanya, rumah kamu tuh seberapa dekat nih dari rumah ayah? Karena bagi mereka, yang lebih penting itu kedekatan dengan anak dan cucunya, jauh melebihi nilai investasi. Beberapa orang tua juga sudah mengenal istilah warisan hidup, atau istilahnya living inheritance. Mereka memberikan sebagian asetnya justru ketika hidup, bukan ketika meninggal. Pemikirannya sederhana, kalau bisa hari ini kenapa harus ditunda gitu ya. Bahkan beberapa orang tua membelikan rumah untuk anaknya saat ini karena memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi selanjutnya. Memang rumah itu bukan hanya terkait aset, tapi bagaimana cara suatu generasi untuk memperbaiki generasi selanjutnya. Di tahun 90-an di daerah Cibubur, mungkin kita mengenal ada beberapa township atau perumahan baru di area Cibubur tersebut. Ada Citra Grand, ada kota wisata, ada legenda wisata, ada Raffles Hills. Tempatnya itu kalau dijumlah itu luasannya sekitar 1.200 sampai 1.300 hektar. Yang penduduknya mungkin sekitar 200.000 penduduk dengan 40.000 kepala keluarga. Rata-rata yang membeli adalah generasi baby boomers. Makanya di tahun 2010 sampai 2011, jalanan Transyogi itu jalanan yang super macet, bahkan disebut sebagai jalan neraka. Tapi di tahun 2011 sampai 2013, kawasan Cibubur itu merupakan kawasan sunrise property, di mana terjadi property booming yang meningkatkan harga rumah di sekitar Cibubur. Dan saat ini, generasi baby boomers yang membeli rumah di tahun 90 tersebut, mungkin sekarang usianya 55 sampai 65 tahun. Mereka saat ini sudah mengalami situasi yang sangat nyaman di daerah Cibubur. Ada beberapa ruas tol yang sudah dibangun, ada Jatikarya, ada kota wisata, ada pintu tol Cibubur ya kan, ada LRT, ada banyak rumah sakit, ada banyak mall yang dibangun, ada banyak perkantoran, menjadikan area Cibubur ini luar biasa prospektif. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi di Cibubur saat ini, tentunya banyak orang tua yang mencarikan rumah buat anaknya di sekitar Cibubur. Mungkin harganya saat ini di
angka 1,5 sampai 2 miliaran ya. Tapi bagi bapak dan ibu yang sedang mencari rumah yang valuable harganya, itu bisa ke Catania Premier Cibubur ya. Lokasinya ada di jantung kota Cibubur sebelum kota wisata. Harganya mulai 800 sampai 1,5 miliaran. Di Catania Premier Cibubur sendiri kita sudah lihat ya, banyak orang tua yang survei dan memang mengarahkan anaknya untuk membeli di perumahan kami. Memang kalau kita lihat seperti memanjakan generasi selanjutnya ya, tapi menurut kami orang tua yang berpikir seperti itu adalah orang tua yang rasional, dalam arti mereka paham bahwa generasi selanjutnya ini mengalami kesulitan dalam memiliki rumah. Tadi ya, ada housing affordability crisis. Tapi di satu sisi generasi baby boomers mendapatkan keuntungan dari adanya properti booming. Jadi mereka merasa bisa membantu dari sisi keuangan. Tapi sebagaimana budaya timur, banyak orang tua juga ingin hidupnya berdampingan dengan anak dan cucunya. Memang rumah itu bukan hanya sekedar aset, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi adalah bentuk yang paling nyata rasa cinta orang tua kepada generasi selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini. Saya Ibnu dari Get Home. Sampai bertemu di segmen Get to Know selanjutnya.